Inilah doktrin yang dibangun. Ini doktrin ini dibangun. Jika kita mudah sekali bermusuhan dalam urusan agama, mudah sekali. Sedikit terjadi kesilapan, sedikit terjadi perbedaan pada kesilapan, langsung kita hukumi. Nah, itu bukan orang kita. Nah, itu apa juga kadang-kadang yang kelompok satu lagi pun selalu ini tidak. Padahal khilafiyah, saya sudah pernah mengatakan bahwa bid'ah itu bukan khilafiyah. Khilafiyah bukan bid'ah. Bid'ah itu betul-betul tanpa dalil, lakukan sesuatu tanpa petunjuk Al-Quran, tanpa petunjuk hadis. Dia mengarang-arang sendiri amal, itu bid'ah. Tapi kalau bid'ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Allah muliakan insyaallah membawa kepada itu jemaah salat subuh. Dan berhadirkan Allah. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita pasti membahas tentang seputar salat sunnah. Di pertemuan kita minggu yang lalu kita membahas yaitu tentang sunnah melakukan salat safar, yaitu dilakukan sebelum melakukan safar 2 rakaat. Juga disunnahkan melakukan ketika kembali dari safar sebelum masuk ke rumah. Kalau pergi, lakukan di rumah 2 rakaat atau di mana saja sebelum pergian. Lalu kemudian ketika pulang, Rasulullah lakukannya di masjid terdekat dengan rumahnya 2 rakaat, lalu beliau kembali. Itu semua berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang hari ini cenderung melakukan salat sunnah safar hanya ketika mau berangkat haji. Padahal setiap safar dengan jarak perjalanan yang layak disebut satu, maka disunnahkan melakukan salat 2 rakaat. Kata Nabi, maka semua kemudaratan insyaallah Allah jauhkan dari situ saja. Dan ketika dia pulang ke rumahnya kembali, lalu dia lakukan 2 rakaat di dahulu di masjidnya, maka semua kemudaratan dari jalan insyaallah tidak masuk ke rumah. Itu bunyi hadis Nabi SAW. Baik, kita sambung. Berikutnya kita akan bahas tentang salah satu salat yang disunnahkan oleh Muhammad, yaitu salat
Walaupun sholat ini jarang dilakukan, tapi sholat ini menjadi salah satu sholat yang dilakukan Nabi jika menghadapi hari-hari yang Allah berikan ujian, tidak lagi diturunkan ujian dari langit. Maka Nabi melakukan istisqa. Bahasa istisqa itu bermakna dalam suqya min Allah Ta'ala biizanil matar, yaitu meminta surya. Kalau yasqi itu artinya memberi minum. Kalau istisqa meminta air atau minum. Pada disebut istisqa maksudnya meminta air diturunkan kepada Allah SWT. Kapan itu dilakukan? Dari jadat, ketika terjadi musim kering atau badai. Dan hukumnya sunnah, artinya tidak wajib melakukannya. Hukum sholat ini disepakati oleh para ulama dalam kesunnahannya. Namun walaupun begitu, ada beberapa keterangan yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan istisqa tanpa melakukan sholat. Dan ini dipegang oleh Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang menyatakan bahwa tidak wajib beristisqa dengan melakukan salat lebih dahulu. Dibolehkan untuk melakukan permohonan minta hujan tanpa harus melakukan salat istisqa. Ini pandangan mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama selain Hanafi berdasarkan dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih banyak menyatakan bahwa kalau mau minta hujan maka dahului dulu dengan salat. Mazhab Hanafi itu berpegangan pada beberapa dalil, di antaranya hadis Anas bin Malik. Saya bacakan terjemahannya karena panjang hadis. Jadi ada seorang laki-laki kata Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid di hari Jumat. Sedangkan Nabi sedang melakukan khutbah. Astagfirullah Rasulullah qa'iman. Rasulullah kemudian lihat ke arah laki-laki ini. Lalu laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, halakat al-amwal wa qata'at as-subul. Allah yuwasina." Ya Rasulullah, harta kita sudah binasa, sudah habis. Pepohonan sudah mulai, sudah berterus. Buahnya tidak ada lagi. Yang sudah masa betul-betul kekeringan. Maka berdoalah untuk kita agar diberikan hujan oleh Allah. Itu kata laki-laki itu. Sedangkan posisi Rasulullah sedang. Nah inilah uniknya, Pak. Artinya, ini hadis ini menunjukkan bisa jadi Rasulullah belum memulai khutbahnya, namun sudah berdiri di atas mimbar. Namun komunikasi antara khatib dan makmum bisa terjadi. Jadi salah satu yang menyebabkan makmum dibolehkan untuk berkomunikasi dengan khatib kalau khatib menanyakan sesuatu. Khatib bisa menunjuk makmum lalu menanyakan
makmum dibolehkan menjawab. Begitu pula kejadian ini, makmum merasa perlu memberitahu Rasulullah tentang satu perkara penting, maka dibolehkan kalau itu penting. Sama seperti khatib Jumat ada kekurangan pada rukun khutbah, maka dibolehkan bagi makmum atau salah seorang untuk bangun dan memperlihatkan. Artinya itu bukan menjadi sebuah pemutus pahala, karena pada dasarnya kan yang kita pahami, kalau khatib sudah berada di atas mimbar, jangan itu kalau khatib berada di atas mimbar. Kalau sudah pengajian boleh, namun jangan hilang fokus. Kalau khutbah jangan bicara. Nah ini terjadi, maka Nabi langsung berjanji mengatakan, ya Rasulullah ini, maka berdoa untuk Allah agar kita diturunkan hujan. Langsung Rasulullah mengangkat tangannya, lalu beliau berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allah turunkanlah kami hujan. Ighasah itu berilah pertolongan. Makanya ada ighasah itu artinya memohon pertolongan. Tapi yang dimaksud di sini oleh Nabi adalah tolonglah kami dengan menurunkan. Tidak lama setelah Nabi berdoa seperti itu, kata Anas, wala wallahi ma nara fis sama' min sahaba wala qusma. Tidak lama setelah Nabi memohon, langsung tiba-tiba awan menjadi mendung. Itu kalau Nabi yang berdoa. Lalu kemudian amtar. Tidak lama setelah awan mendung, langsung turun hujan. Salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kadang-kadang banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan hadis bahwa Rasulullah itu banyak mukjizat. Dan doa Nabi itu secepat itu bisa dikabulkan. Kenapa? Karena Nabi menjadi perwakilan Allah di atas muka bumi. Kalau tidak dikabulkan Allah akan merusak kredibilitas Nabi. Sehingga orang mulai tidak percaya kepada Nabi. Berarti tidak ada koneksi antara Allah dengan utusannya. Makanya doa para Nabi itu, selama tidak ada sesuatu yang mereka lakukan untuk melanggar perintah Allah, maka semuanya dikabulkan. Baik, kemudian Nabi juga pernah selain salat Jumat, juga Nabi pernah berdoa dari hadis Jabir radhiyallahu anhu dengan bahasa Allahumma asqina ghaisan mughithan mughithan nafi'an ya Allah ajilan ghairan ajil. Pernah Nabi berdoa sedang di masjid, ya Allah turunkanlah kami hujan, yang hujan itu memberi manfaat tanpa memberi mudarat, dan turunkanlah ya Allah sekarang ghairan ajil, janganlah engkau tunda. Wa aqbal alaihi as-sama', tiba-tiba mendungkan lagi. Ini hadis juga riwayat Bukhari. Nabi juga pernah berdoa di luar masjid, juga tidak didahului dengan salat. Itu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Jadi inilah kenapa Abu Hanifah mengatakan minta hujan itu harus didahului dengan. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa disunahkan kalau sudah mengalami musim badai. Jadi jumhur ulama mengatakan itu yang disunahkan sekali adalah melakukan lebih dahulu ketaatan dengan melakukan salat. Dan itu hadisnya banyak tentang adanya perlakuan Nabi melakukan salat sebelum meminta hujan.
Di antaranya jumhur ulama berdalil dengan hadis dari Abu Nabi. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila musalla yastasqi. Rasulullah pernah keluar ke lapangan. Musalla itu maksudnya ke lapangan. Karena kalau pasti biasa kita makan dengan masjid. Dalam hadis kalau disebut musalla itu yang dimaksudkan tempat sholat di lapangan. Hanya sholat hari raya itu hadisnya menyebut musalla. Karena Nabi kebiasaannya sholat hari raya di lapangan. Jadi Nabi keluar ke lapangan, yastasqi, dia lalu kemudian melakukan istisqa. Mustaqbal al-qiblah, beliau menghadap ke kiblat, wa shalla rak'atain. Lalu beliau salat 2 rakaat, wa qallaba rida'ahu. Lalu beliau membalikkan rida'nya. Itu dari kanan di bawah kaki, yang kiri di bawah kanan. Jadi ujung lidah dibalik. Kanan di bawah kaki. Nah, ini salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan istisqa dari salat dahulu kepada. Dan tidak ada hadis lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu masa Nabi, sahabat, tabi'in itu memang berpegangan dan bergantung semua urusan pada Allah. Hari ini keimanan ini luntur. Walaupun kita mengucapkan ya dan nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan hidup, maka sudah sampai puncak kesulitan hidup itu, kita bahkan melupakan siapa Tuhan kita yang bisa menolong. Maka jarang sekali orang hari ini melakukan salat istisqa, lebih cenderung membuat sesuatu dengan teknologi. Apakah membuat dan buatan apa namanya itu atau asimilasi. Jadi membuat buatan kemudian lakukan sesuatu yang sifatnya tanpa memohon dari Allah. Dan manusia ini kadang-kadang kalau kita pikir beban, bodoh, itu memang begitu. Padahal dia punya Allah yang bisa mengubah hari dalam sekejap menurunkan hujan. Tapi dia nggak bisa. Dia mau menghabiskan hartanya untuk menyewa atau melakukan sesuatu hanya untuk menurunkan hujan. Itulah iman ini. Kadang-kadang tergadaikan dengan kebodohan kita. Kita hidup dalam dunia modern. Semuanya kita pulangkan urusan kepada akal kita. Padahal yang bisa membereskan segala-galanya adalah Allah. Itu keadaan hari ini. Tidak banyak orang yang melakukan permohonan melalui salat istisqa kepada Allah. Karena menjelang akhir zaman, kemungkinan untuk kekeringan itu lebih kuat. Karena Nabi sudah berjanji dalam hadis yang sahih. 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, Allah hanya akan memberi segenap hujan. Tidak lagi diberi sepenuhnya hujan, hanya segenap. Jadi dalam beberapa bulan hujan hanya setengah saja itu. Kira-kira 3 tahun. Nah, bahasa 3 tahun ini orang lama mengatakan bisa benar-benar 3 tahun atau bisa yang dimaksud adalah periode-periode. Lalu Nabi sambung 2 tahun sebelum turunnya Dajjal, Allah akan hentikan hujan yang diberi cuma 1/4. Yang diberi hanya 1/4 ya. Awal tahun, di ujung tahun, gitu-gitu saja hanya 1/4. Ini lebih banyak kering. Dan periode turunnya Dajjal, tahun-tahun yang akan diturunkannya Dajjal, itu betul-betul Allah tidak lagi turunkan. Dikeringkan Allah. Sama sekali tidak turun. Lalu saat itulah Dajjal muncul. Lalu kemudian dia diberi kuasa oleh Allah
sebagai fitnah, sebagai ujian bagi umat mukmin. Dajjal diizinkan hanya dengan memerintahkan langit hujan turun. Di hadis Nabi mengatakan Dajjal berkata kepada langit, turunlah, turunkan, wahai hujan, turunkan. Dia berkata kepada tumbuhan, tumbuhlah. Inilah yang menakjubkan, sehingga ini fitnah terbesar. Semua orang mengikutinya karena melihat keajaiban-keajaiban itu. Walaupun orang bilang ini Dajjal, tapi kita sudah berada di zaman itu, kita mau tidak mau, itu akan meyakini keajaiban itu. Jadi kan mudah tertipu. Walaupun sudah 2 periode, tetap kita pilih lagi. Itu yang bukan Dajjal. Apalagi kalau Dajjal turun, disuruh turunnya hujan. Walaupun kita tahu ini Dajjal, itu misalnya hari turun hujan berkurang, ada hujan. Tertipulah manusia, situlah fitnah. Di situ fitnah. Dan yang paling banyak terpesona terjadi adalah perempuan. Maka nanti di akhir zaman, istri-istri dan anak-anak itu disuruhkan ketika masa turunnya Dajjal. Ibu ini disuruhkan bukan disuruhkan dengan tali, disuruhkan dengan iman. Jangan terpesona dengan itu. Kenapa perempuan yang disebutkan dalam hal ini? Karena perempuan cepat terpedaya dan terpesona dengan sebuah keajaiban. Orang tua terpedaya dia perilaku sama perempuan. Di luar panci, ya ada panci yang lengket, ada panci yang tidak lengket. Tawarkan ke suami tidak lengket, anak panci hidupnya. Tapi perempuan begitu sudah ada 10 panci tidak yang lengket, begitu ditawarkan panci itu baru, Masya Allah, 10 lagi dia beli. Itu baru panci. Jadi perempuan ini memang gitu, cuma itu salah satu fitrah. Kalau tidak begitu kita susah menikah dengan perempuan karena lama terpedaya dari kita. Makanya kenapa laki-laki ini kultur? Karena perempuan suka sepeda, mungkin kita datang melamar dan mungkin kita terpedaya. Menikah barulah ternyata banyak sih. Itu salah satu fitrah. Baik, jadi hati-hati makin menuju ke akhir zaman menjelang kiamat. Kekeringan adalah salah satu tanda. Dajjal akan segera. Dan Dajjal ini dalam keterangan hadis memang makhluk berbentuk manusia. Dan sudah dilihat oleh Tamim Ad-Dari, satu pulau. Allah alam, sepertinya bukan pulau Rempang. Tamim Ad-Dari sudah melihat Dajjal di satu pulau berdasarkan hadis yang sahih. Bentuknya besar, diikat di dalam satu gua. Dan Tamim Ad-Dari beserta teman-teman terdampar di situ karena pecah, kapalnya pecah di lautan sehingga terbawa ke pulau itu. Ada berapa belasan orang selamat. Artinya yang melaut. Kita bertemulah dengan Dajjal di dalam gua itu, dan Dajjal itu makhluk itu besar, matanya buta sebelah. Kemudian dia bertanya, apakah kebun kurma perak sudah berbuah, sudah subur? Lalu dijawab belum. Apakah air danau Tiberias sudah mengering? Jawab belum. Apakah Ahmad sudah turun? Sudah muncullah seorang Nabi bernama Ahmad. Langsung Tamim Ad-Dari mengatakan, sudah, itulah Nabi kami. Kata orang ini, kalau itu sudah muncul semua nanti, aku akan berada di hadapan kalian. Jadi, ya, menunjukkan
Setelah itu ditinggalkan karena sudah selesai kandungan itu ditinggalkan. Dan pulang ke Madinah menjumpai Nabi. Silahkan cek hadis yang dulu, hadis Nabi Al-Jari. Pulang ke Madinah, Nabi Al-Jari bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ini kejadiannya. Apa kata Nabi? Tahukah engkau siapa engkau itu? Tidak tahu kata Nabi. Itulah Dajjal. Dan dia nanti muncul dari Khurasan. Ini siap-siap. Baik, kita kembali. Jadi itu tentang salat sunnah istisqa, sunnah dalam keadaan. Dan sebelum salat itu disunnahkan dulu beberapa perkara. Yang pertama disuruh keluar semuanya dalam keadaan tawadhu. Semua disuruh keluar. Satu kampung keluar ke musola, ke nafas dalam keadaan mutawadhi', dalam keadaan tawadhu, merendahkan diri. Jadi tidak boleh keluar dalam keadaan sombong. Maka pakaian pun harus pakai sederhana. Mau apapun jabatannya, kalau mau minta hujan, baru berkata. Karena Allah tidak akan memberikan apapun kepada yang sombong. Lalu kemudian disunnahkan melakukan khutbah. Sebelum salat sunnah melakukan khutbah. Tapi boleh juga melakukan setelah salat. Nah, nanti para ulama menyatakan bahwa yang lebih kuat adalah melakukan salat sunnah istisqa ini. Itu sama seperti salat ini. Salat dulu, baru. Nah, dalam khutbah itulah kemudian diakhiri dengan doa permohonan. Di persis seperti salat ini itu yang dikuatkan oleh para ulama. Lalu kemudian setelah selesai salat khutbah, ayat imam, barulah imam berdoa kepada Allah sambil berdiri, di mimbarnya, dan kemudian imam menghadap kiblat. Jadi bukan lagi berdiri ke hadapan makmum, imam berdiri, boleh di atas mimbarnya, boleh turun, lalu berdoa rafi'an sambil mengangkat tangannya dengan suara yang keras, mubalighan, yang sampai suaranya ke belakang. Lalu dia angkat tangannya dan semua orang-orang yang hadir yarfa'u an-nas aydiyahum, akan mengangkat tangan juga. Lalu kemudian disunnahkan bagi imam yuhawil al-imam ila disuruh rubah posisi lidah. Lidah itu kain yang dilantung di pundak, itu lidah. Itu disunnahkan untuk diubah posisi. Arti dirubah posisi ini adalah yang kanan dibawa ke kiri, yang kiri dibawa ke kanan. Tapi ada juga hadis Nabi yang menyebutkan dibalik, yang belakang dibawa ke depan, bahagian kain yang belakang dibawa ke depan, yang depan dibawa ke belakang. Dan itu tujuannya adalah untuk melakukan tabarruk, yaitu memohon kepada Allah, ya Allah balikkanlah keadaan kami seperti kami membalikkan lidah. Artinya balikkanlah dari musim kering menjadi hujan, dari tidak ada air menjadi mendapatkan air. Itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa hadis menyebutkan memang Nabi membalikkan lidah. Dan ini banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi melakukan doa itu dengan tangan terangkat sangat tinggi. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi bi du'a'ihi illa bil istisqa. Dalam hadis Anas bahwa Anas mengatakan Nabi itu tidak banyak mengangkat tangannya pada sesuatu, dan yang paling tinggi beliau angkat al-istisqa ketika beliau melakukan salat. Wa annahu yarfa' hatta yura bayadha. Di setelah salat beliau berdoa dan diangkat tangannya sampai nampak ketiak.
sekaligus menunjukkan fisik Nabi bahwa Nabi itu putih. Sahabat dan bersaksi atas itu dengan banyak hadis. Jadi Nabi itu mengangkatkannya dalam istisqa itu tinggi sampai nampak dia. Kenapa bisa nampak dia? Karena dulu baju jubahnya Nabi itu tidak tertutup pinggir, tidak terpikir antara lengan dengan pinggang itu tidak tertutup. Hari ini kan dari lengan tidak. Dulu pakaian begitu. Jika ketika beliau mengangkat tangan, turunlah bahagian lengannya hingga nampak. Itu kata para sahabat. Dan ini didukung oleh banyak hadis. Saya tidak bacakan hadis tersebut. Bahwa dikuatkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi, as-sunnah fi kulli du'a irafil balad ayat ma'ayat jamilatu kafdari. Imam Nawawi menambahkan disunnahkan untuk menolak bala agar tidak berlanjut kepada itu, yaitu membalikkan telapak tangan. Makanya tadi apa hukum membalikkan telapak tangan? Itu tidak. Itu bukan bid'ah, itu tidak. Jika kita doa dengan telapak tangan biasanya ke atas, lalu kita balik dari ke bawah. Imam Nawawi mengatakan disunnahkan membalikkan telapak tangan ketika bermohon agar bala itu digantikan oleh Allah. Dan ini dalam mazhab Syafi'i memang sunnah. Dan lalu sebahagian yang lain menyatakan tidak ada itu balik telapak tangan. Yang penting kita mau doa kita apa saja atau menolak apa saja, tetap tangan ini ke atas. Dasarkan juga dari hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW kalau berdoa itu yang ja'alu usulahuma mimma yalil ard. Rasulullah selalu menjadikan tangannya yang zahir ke bawah, yang batin ke atas. Namun walaupun begitu, terjadi permasalahan ketika hadis dalam tentang istisqa ini karena terlalu tinggi kanannya. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan itu bukan balik telapak tangan, tapi karena terlalu tinggi seakan-akan terbalik. Ini kata Ibnu Taimiyah. Terangkan Ibnu Taimiyah termasuk yang tidak setuju untuk membalikkan telapak tangan. Karena bahasa hadis Nabi terlalu tinggi kanan Nabi sehingga seakan-akan terbalik. Jadi dikatakan terbalik. Tapi para sebagian ulama-ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Memang ada keterangan yang menyebutkan beberapa perkara yang disunahkan membalikkan telapak tangan termasuklah kita bolak-balik. Jadi sebenarnya itu bukan masalah besar. Hanya hati kita saja yang perlu diperbesar. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya khilaf dan tidak mengganggu apapun dari ibadah, itu terima saja dengan lapang dada. Ya sudah, yang mau balik, silakan. Yang balik pun jangan beda-beda, yang tidak balik artinya nangis, menghadiah. Pokoknya salahnya menghadiah. Salah yang tak jujur, misalkan menghadiah. Jadi karena kurang piknik saja. Rasa bahwa kita berada di area kebenaran, atau orang lain selalu berada di pihak yang sama. Ini menyebabkan kita selalu dalam keadaan melihat apa yang kita lakukan adalah yang sebenar, yang orang lain lakukan selalu sama. Inilah doktrin yang dibangun. Ini doktrin ini dibangun. Jika kita mudah sekali bermusuhan dalam urusan agama, mudah sekali. Sedikit terjadi kesilapan, sedikit terjadi perbedaan pada kesilapan, langsung kita hukumi. Itu bukan orang kita. Itu apa juga kadang-kadang yang kelompok satu lagi pun selalu itu tidak. Padahal tidak ya. Saya sudah pernah mengatakan bahwa bid'ah itu bukan tidak ya. Tidak ya bukan bid'ah. Bid'ah itu betul-betul tanpa dalil, lakukan sesuatu
tanpa petunjuk Al-Quran, tanpa petunjuk hadis, dia mengarang-arang sendiri amal, itu bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu terjadi perbedaan karena menyikapi isi Al-Quran dan itu bid'ah. Kalau dalam bid'ah itu harus berlapang dada, menerima perbedaan antara kita dan sahabat kita. Kalau dalam bid'ah itu baru kita jauhi, karena bid'ah yang sebenarnya mengarang-arang ibadah itu sesat. Maka tinggal rubah mindset saja kan. Sebelum kita menyelesaikan pandangan orang, coba kita baca dulu ada tak pandangan. Seperti yang ini dulu saja lah. Jadi jangan pikir kepuasan langsung mengatakan anak. Boleh udah anak. Pakai kata debu, kalanya ada. Ada selama itu ada. Kemarin saya berbuat salah satu. Kebetulan saya bawakan judul tentang pentingnya hidup berbaik-baik dengan lingkungan. Karena kita butuh pujian orang langitkan. Apa kata tadi? Ada orang, ada jenazah yang lewat di hadis Anas bin Malik, ada jenazah yang dilewatkan di hadapan Nabi, bawah dunia, pada jenazah itu berdiri, dilewatkan di hadapan Nabi. Lalu para sahabat memuji-muji kebaikan jenazah itu. Nabi menjawab apa? Wajib, pasti. Lalu kemudian tidak lama dilewatkan lagi jenazah orang yang buruk akhlak. Lalu Nabi adalah sahabat mencela jenazah. Kemudian Nabi menjawab wajib, atau pasti. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, apa maksudnya Rasulullah? Mengatakan pasti. Rasulullah, apa yang kau puji dari jenazah membuat Allah memastikannya untuk masuk surga dengan demikian. Dan celaanmu terhadap jenazah membuat Allah memasukkan jenazah itu dalam neraka. Wa antum syuhada Allah bil ardh. Engkau bersaksi-saksi Allah di muka. Jadi, ya kata kita wali hadis lain. Kata Nabi 4 orang tetangga mengatakan tidak baik selama itu. 4 tetangga mengatakan tidak baik. Dia orang mengatakan ini jenazah ini orang baik. Dan itu yang keluar dari ketulusan hati, bukan yang dituntut oleh imam ketika sholat jenazah. Jika pertanyaan imam, imam ini agak maksa. Apakah jenazah ini terus apakah jenazah ini apakah jenazah ini ahli surga? Padahal kita tidak percaya. Konflik banyak masalah. Itu luar biasa. Tanam pohon maka berbuah pasti. Tanam pohon waktu berbuah maka pasti. Kalau selalu pasti. Makanya lagi. Tidak boleh disentuh sedikit pun. Anak-anak jadi begitu. Itu banyak. Tanda hanya mencium mendengar suara-suara banyak. Tidak pernah mendapatkan. Tidak tahu. Makanya orang mengatakan puan ini. Nanti ini pasti ini. Lalu kita lihat ahli surga mana ya? Yang saya mau bilang apa? Setelah saya berbuat itu, dalilnya sahih semua. Jadi ujungnya saya mau bilang bahwa berbaik-baiklah kepada orang. Ada banyak yang puji orang yang sama. 4 tetangga yang puji masuk. Dan itu hak. Ya pujiannya tulus dan pujiannya betul-betul kebaikan. Ini bukan pujian sesama penjahat. Karena sesama penjahat saling menunjukkan. Terus sama berzina. Kalau ditanya apakah jenazah ini baik-baik? Waktu saya cari sama istri dia menyelamatkan saya. Ada sama-sama mati. Itu tidak benar. Jadi yang saya mau bilang apa? Setelah khutbah itu, saya agak beli. Ketika mendengarkan percakapan yang terlalu terdengar kebetulan. Setelah salat ada yang datang mengajar mengatakan, begitu selama ini betul lah. Jadi orang mengatakan perlunya kesaksian di atas mayat. Betul. Tapi bukan kesaksian yang buat kesaksian itu. Jadi selama ini kami pikir itulah betul kan.
Kalau kita itu nggak betul, ya kalau begini ada berani katanya. Apa waktunya ada berani? Maka itu lagi. Kalau begini ada berani. Inilah makanya kadang-kadang jangan terlalu cepat memfonis sesuatu karena kita belum tahu. Karena banyak sekali orang. Jadi kalau bilang ini dan itu cepat sekali. Ini salah, itu salah. Kalau kita tanya ada belajar begini, ada belajar sufi, paham tentang tawabit, paham tentang ini tidak pernah belajar. Tapi di mulut dia, masya Allah, kamu sudah ditanya belajar tidak pernah. Itulah orang ini akan berbanyaklah berlapang dada kalau dalam urusan-urusan yang tidak. Jadi Nabi itu angkat tangan. Lalu kemudian tangannya tinggi sekali diangkat itu untuk memohon hujan agar diturunkan Allah. Lalu kemudian setelah itu disunahkan berdoa dengan doa Nabi. Tapi ini tentu karena kita jarang melakukannya doa ini tidak pemilihan. Di antaranya doa Nabi, Allahumma asqina ghaisan mughisan bari'an nafi'an ghairan dhar adilan ghairan. Allah turunkan hujan bagi kami yang bermanfaat, jangan dari kotoran, dan turunkan ya Allah segera, jangan dikabulkan. Itu di antaranya berdasarkan hadis dari Abu Dawud dan Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi ada beberapa yang doa-doa Nabi, tapi tidak perlu saya bacakan lagi karena nanti waktu mau sholat aja hafal. Itu pun sholatnya bukan sholat sendiri-sendiri, sunnahnya berjamaah. Nah kemudian ketika hujan turun, di saat sudah berdoa seperti semua sudah keluar lapangan. Nah ketika sudah turunnya hujan, apa yang hendaknya dilakukan? Berarti kita jawab, yustahabbu ayyada'u bil maksud. Ketika hujan turun, hendaknya semuanya berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi saya ulangi. Karena Rasulullah SAW kata Aisyah tidak ra'a al-matar, Rasulullah itu kalau sudah melihat turunnya hujan, mulutnya segera mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini yang baik dan bermanfaat. Jadi jangan jadi bencana buat kami ya Allah. Maka Bapak Ibu, ketika turun hujan itu mulutnya otomatis Allahumma shayyiban nafi'an. Salah satu tempat dimakbulkannya doa ketika hujan turun. Banyak orang melewatkan kesempatan ini. Ketika hujan turun itu salah satu waktu mustajabah doa. Maka kalau mau anak saleh, kalau mau suami baik, istri tidak suka membuat sinetron berdosa, itu berdoa ketika turun hujan. Pas turun, angkat tangan. Kenapa begitu? Itu bersertaan dengan turunnya rahmat. Saat itu sedang diturunkan rahmat, kita minta Allah kabulkan. Kan kalau kita baca fikih tentang waktu-waktu yang mustajabah doa, salah satunya ketika turun. Nah ini tak banyak diambil oleh orang. Di orang buatkan rumah kamu juga. Jangan ya langsung berdoa ya Allah. Itu badan makmul di situ. Nah, jadi yang sudah kurus tidak bisa gemuk, kita sih. Yang sudah gemuk bisa tidak boleh sambung. Karena saya pun tak pernah tahu. Jadi semua minta. Yang belum punya anak minta waktu sedang turun. InsyaAllah mustajabah. Mustajabah itu artinya apa? Dikabulkan. Dikabulkan versi siapa? Versi Allah, bukan versi kita. Bisa jadi tidak dapat juga. Wajib ustaznya berdoa Nabi. Ada belum jual mungkin untuk bagi pengaku dunia dan ambil lebih dari Allah. Mustajabah versi Allah. Kalau Allah tidak, engkau sebaiknya waspada. Karena engkau kalau sudah ada anak nanti, engkau ada tanggung jawab. Anakmu yang datang. Makanya hari ini yang model anak saja datang musola. Itu yang doa waktu dia. Kita kasih anak-anaknya datang musola sholat jamaah. Bapaknya sudah datang. Nah, makanya kadang-kadang Allah tahan kita. Allah tahan kita dan waspada. Nanti saja di surga. Maka biarkan Allah yang menentukan doa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hujan ini selain disuruh berdoa ketika turun,
Lalu kemudian sunnah berikutnya terutama disunahkan lagi, yaitu mandi. Jadi jangan ada yang bidat. Jadi ketika doa istisqa dilayangkan, tiba-tiba misal kalau Allah izinkan hujan turun, maka disuruh mandi. Semuanya mandi. Jadi jangan ada yang bergerak untuk menghindari hujan, karena itu turunnya rahmat. Jadi berbasah-basahan di bawah hujan itu baik. Bahkan dalam keterangan beberapa riwayat hadis, Nabi pernah berdiri di atas mimbar, khutbah, lalu memohon hujan yang tanpa salat. Turun hujan, Nabi tidak turun dari mimbar, tidak turun, basah semua kuyup. Kata Nabi jangan ada yang bergerak, mandilah dengan hujan. Inilah rahmat. Makanya mandi hujan itu salah satu metode pengobatan. Karena hujan itu turun rahmat. Namun para ahli mengatakan berdasarkan beberapa hadis, hujan yang bisa jadi obat itu hujan yang tidak terhalang apapun. Jadi jangan mandi yang bekas dengan comberan. Nafsu. Kalau mandi hujan itu dari yang turun dari langit nafsu. Jangan dari sen baru datang sen. Itu insya Allah demam. Berganti lagi terus. Itu kalau kita enggak, kalau kita enggak ikhlas ya. Kalau enggak ya, orang semua gini. Kalau enggak ya, Allah beri lagi. Dia percaya kalau penuh kepada Allah tidak ragu sedikit pun. Tapi betul, para sahabat melakukannya. Ibnu Abbas, kita sudah turun hujan, itu langsung melalui keluar rumahnya, langsung mandi. Ya kan? Makanya kalau kita mandi hujan, kan kita bilang sama anak, nah, jangan mandi, sakit. Itu hujan yang sakit, yang turun dari sen. Apa nggak sakit? Kayak demonya, kayak cicitnya, kayak macam-macam kayak. Langsung yang dari langit, langsung mandi. Makanya kalau hujan itu keluar dari rumah sama istri, jadi mandi. Mulut kan? Oh nggak berani usah di luar rumah. Ini belakang rumah. Mandi lah. Ini nggak satu daunnya semua berhitung ke dalam rumah. Disuruh mandi. Tapi yang dicantikkan nggak berubah. Yang jelek tidak jelek, yang jelek yang kita mau. Sudah. Kemudian waktu sudah mandi hujan itu, lalu tanamkan di hati, wajibu ayat tadi, tanamkan di hati bahwa hujan itu turun mutiru bifadlillah wa birahmatih. Yakinkan di hati bahwa hujan itu turun karena rahmat Allah, bukan karena bintang, dari dulu. Jadi bukan karena gugusan. Jadi jangan sampai mengenai, jangan sampai merasa bahwa yang menurunkan hujan adalah gugusan bintang. Karena kita kan teknologi modern, tapi kesyirikan mudah terjadi. Hari ini kita semuanya nggak mengulangkan ke Allah. Semuanya ini hujan itu turun karena ini diameter wujud ini, wujud itu kalau sudah bertemu jadinya ini. MKB itu mereka memperkirakan terjadi sesuatu dan mereka bisa sesat, bisa tidak. Sesat kalau mereka meyakini bahwa terjadinya sesuatu karena koordinat-koordinat yang mereka itu. Dan paling garang urusan itu, paling garang. Jadi orang mukmin itu menyatakan bahwa badai, topan, banjir, apapun, hujan, semua datang dari Allah. Masalah garis-garis koordinat titik, koordinat jurus selatan, jurus utara, bintang ini, bintang itu hanya ilmu manusia yang Allah beri. Makanya ketika turun hujan bersihkan keyakinan ini dari Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir, jangan sampai melanjutkan maksiat. Jadi ada beberapa sekarang. Itu taubat dulu sebelum melakukan salat. Masuk taubat itu disuruh sosialisasikan bertaubat dari sedang dimurkai Allah tidak dimurkai. Itu taubat maksudnya jangan bermaksiat. Jika sebelum melakukan salat
tobat ini tobat masal. Kayaknya sekarang kita suruh tobat masal, ini susah. Karena akhir zaman memang maksiat menjadi datangnya hari kiamat. Dulu masa Nabi Musa dalam riwayat yang kuat, Nabi Musa pernah melakukan istisqa, dikumpulkan semua Bani Israel dalam Quran. Nabi Musa bersama pasukannya, bersama kaumnya. Ini karena kaum ini menolak masuk ke Palestina, dihukum oleh Allah 40 tahun. Jadi Nabi Al-Ardi Al-Ba'in 40 tahun tersesat di padang, atau jalan keluar. Tapi Allah tidak keluarkan Nabi Musa, tetap Nabi Musa tugasnya membimbing mereka. Sehingga sudah lama tidak ujian, kumpulkanlah semua orang untuk melakukan sholat. Ketika Nabi Musa melayangkan doanya, lalu datanglah Jibril, datanglah mereka mengatakan tidak akan dikabulkan doa wahai Musa, karena di antara kalian ada yang sudah 40 tahun bermaksiat belum tobat sampai. Di antara yang hadir ada seseorang di antara kalian wahai Musa 40 tahun bermaksiat kepada Allah belum tobat sampai detik. Doamu tidak akan dikabulkan, hujan tidak akan diturunkan. Lalu Nabi Musa mengetahui itu dari malaikat mengumumkan bahwa tidak diturunkan hujan oleh Allah karena di antara kita ada yang sudah bermaksiat 40 tahun tapi dia tidak pernah bertobat kepada Allah. Tolong tunjuk tangan, tolong kita itu. Orang ini itu tahu bahwa Jibril, bahwa malaikat memberitahu itu, dia mau tunjuk tangan atau ketahuan. Akhirnya dia berdoa di dalam hatinya, ya Allah, aku bertobat kepadamu sekarang. Tidak akan lagi melakukan maksiat. Jadi dia tidak berani tunjuk tangan, tidak berani menampakkan. Kemudian setelah dia berniat seperti itu, tiba-tiba hujan mendung, datanglah awan mendung, sudah mulai rintik-rintik hujan. Nabi Musa lalu bingung. Dalam kehidupan itu turun lagi mereka mengatakan, setelah Allah turunkan hujan, kenapa Nabi Musa? Bukankah orang yang melakukan maksiat itu belum mengakui dosanya, tidak menampakkan? Kata mereka, dia baru saja bertobat, tapi dia tidak mengakui tobatnya. Kata mereka dalam bahasa hadis itu, aib yang 40 tahun ditutup oleh Allah. Maka hari ini, kalau dia sudah bertobat, kenapa Allah harus membuka aib? Yang 40 tahun saja dia maksiat tidak dibuka oleh Allah. Hari ini dia sudah tobat, kenapa Allah harus membuka aib? Maka disimpan oleh Allah. Tiba-tiba langsung hujan. Makanya salah satunya adalah disuruh tobat dan nasuh. Ini kalau diperlukan. Yang jadi masalah Bapak Ibu dalam kita ini, hari ini masih terus hujan alhamdulillah. Tetapi belum kita tahu hujan hari ini dengan berbagai maksiat yang kita lakukan. Cukup banyak orang masalah, cukup banyak yang mabuk narkoba sampai yang mudah hatinya pun yang ibadah. Cukup banyak maksiat yang berzina, banyak sekali. Bahkan lebih banyak yang melakukan maksiat daripada yang taat. Lebih banyak yang duduk di kopi tidak salat daripada yang berjamaah. Tapi kenapa masih terus Allah turunkan hujan? Dalam hadis disebutkan hujan ini dibentukkan Allah untuk hewan-hewan yang dihidupkan, untuk lembu, untuk kambing. Makanya keberadaan mereka yang membuat Allah masih turunkan. Kita terima kasih sama kambing. Sayangnya lagi pemelihara tadi yang tak pernah. Ada tadi baik. Dia mau kah kepada kamu? Materi dan orang dasar. Jadi inilah kenapa hujan masih diturunkan kasih sayang Allah kepada kita dan tubuh. Kalau untuk kita Pak, itu sudah layak kalau tidak.